Mereka wa tata'u fil ansab, mereka mencela keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Meranggen, yang kami hormati seluruh ortong yang berada di Kecamatan Meranggen, dan yang kami hormati pula kepada seluruh takmir Masjid At-Taqwa yang berada di Batorsari, yang tak lupa pula yang kami hormati, yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah tamasa, baik yang berada di masjid ataupun yang menyimak dalam YouTube. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho dan rahmatnya untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan sebuah karunia kepada kita, baik itu berupa hidayah, inayah, rahmat dan rahimnya yang insya Allah selalu melekat pada diri kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita, dan yang paling utama mudah-mudahan Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan untuk selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita bisa melihat kondisi zaman yang dikatakan zaman modern. Tetapi kita juga bisa melihat, walaupun saat ini kita berada di zaman modern, banyak orang-orang modern ini perbuatannya, perilakunya seperti orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Rasul, menjadi sebuah teladan bagi kita. Tentunya Rasulullah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan sampai akhir zaman. Hakikatnya menyempurnakan akhlak jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang insya Allah selalu kita pegang tuntunan-tuntunannya. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menjadi seorang utusan Allah, tentunya menyempurnakan akhlak dari zamannya Nabi Isa alaihissalam hingga sampai zaman Nabi, Masya Allah, berapa tahun lamanya. Kalau kita hitung-hitung saat ini kita berada di tahun 1445,
Hijriyah. Sedangkan Masehinya adalah tahun 2023. Ini kalau kita hitung-hitung berarti jarak antara Masehi dengan Hijrah itu ada sekitar 578 tahun. Nabi Isa membawa ajaran tauhid 500 tahun yang lalu. Sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, tentu di situ banyak penyimpangan-penyimpangan. Maka Rasulullah SAW ketika menjadi seorang nabi memberantas yang namanya kehidupan zaman jahiliyah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman jahiliyah atau yang kita kenal zaman kebodohan, atau yang kita kenal juga zaman kegelapan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah benar-benar orang jahiliyah itu orang bodoh? Apakah benar-benar orang jahiliyah ini orang yang tidak pintar? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang-orang jahiliyah itu adalah orang yang pandai, bahkan sampai bisa menghafal beribu-ribu syair. Ini orang-orang jahiliyah. Mengapa kok sampai saat ini kita kenal zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Sebenarnya zaman kebodohan, zaman jahiliyah itu seperti apa? Wong orangnya pintar-pintar, kok dikatakan zamannya bodoh? Maka kita simak di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kita simak dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kita siapa orang jahiliyah. Allah menyampaikan, dan apabila dikatakan kepada mereka siapa orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab dahulu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Allah menyampaikan ikutilah apa yang Allah turunkan. Lalu mereka menjawab tidak, kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah itu orang pintar, orang cerdas, tapi tidak menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul terdahulu, termasuk dari zamannya Nabi Isa sampai zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya, di zaman modern ini apakah masih ada orang-orang yang mungkin perilakunya seperti orang-orang jahiliyah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kalam Allah, berupa firman-firman Allah yang berbentuk Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran ini menjadi pedoman bagi orang yang beriman. Maka pertanyaannya, kalau kita beriman, wajib untuk mengikuti Al-Quran. Ya kalau tidak beriman, wong sudah tidak beriman, apalagi Al-Quran, Allah saja tidak akan percaya. Itu orang yang tidak beriman. Maka
orang jahiliyah pada waktu itu tidak percaya dengan kitab-kitab terdahulu, tidak percaya Zabur, tidak percaya Taurat. Apalagi ketika Rasulullah membawa kitab Al-Quran, mereka tidak percaya. Inilah orang-orang jahiliyah. Maka kalau andai saat ini di zaman modern kok masih ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, berarti itu sama dengan orang jahiliyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi petunjuk kita. Al-Quran menjadi sandaran kehidupan kita. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika kita mau menyandarkan hidup kita kepada Al-Quran, Masya Allah, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sandaran mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita garisbawahi orang jahiliyah ini tidak percaya kepada Al-Quran. Lalu yang kedua, wong Al-Quran saja sudah tidak percaya, apalagi nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak percaya, bahkan menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ditentang dengan sedemikian rupa, bahkan sampai mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah orang yang dianggap sesat dan sebagainya, karena tidak sesuai dengan ajaran orang-orang jahiliyah. Maka sebenarnya apa itu ajaran-ajaran jahiliyah yang pada waktu itu melekat pada zamannya? Maka ketika kita belajar sejarah, orang-orang jahiliyah ini mereka mengikuti ajaran nenek moyangnya, tidak mengikuti apa yang Allah turunkan, tidak menerima, bahkan mereka hanya mengikuti ajaran-ajaran nenek moyangnya. Apa ajaran nenek moyang orang-orang zaman dahulu kala? Orang-orang jahiliyah, mereka suka meminum khamar, mereka menyembah berhala, mereka menyembah malaikat, menyembah jin, bahkan menyembah roh leluhurnya yang sudah wafat, disembah-sembah. Bahkan yang saking parahnya, orang jahiliyah pada waktu itu sangat memandang hina yang namanya kaum wanita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminum khamar. Orang-orang jahiliyah dulu yang namanya khamar ini sesuatu hal yang biasa. Bahkan ketika ada tamu yang hadir di rumahnya, khamr ini menjadi hidangan yang utama yang disuguhkan kepada para tamu. Bahkan pada waktu itu, sebelum ada dampak negatif, Bapak Ibu, yang namanya khamr ini menjadi suatu yang dihalalkan oleh Allah sebelum ada dampak negatif. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas samarati nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Dan dari buah kurma itu dan anggur itu kamu buat minuman yang memabukkan dan menjadi rezeki yang baik. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Itu awal namanya khamr halal. Tapi ketika lambat laun dengan orang meminum khamr, ternyata khamr ini banyak dampak negatifnya, banyak merusak lingkungan hidupnya. Sampai-sampai suatu ketika Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat lain itu ngeluh, Bapak Ibu.
Ya Rasulullah, itu banyak. Kalau zaman sekarang mungkin ya curhatan kan gitu. Ya Rasulullah, itu banyak orang yang minum khamr saling membunuh misalnya. Itu ya Rasulullah, itu orang yang minum khamr kok sholatnya ngelantur-ngelantur. Nah, ini. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, kata Rasulullah, dan judi. Katakanlah, pada yang keduanya ini terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini khamr, minuman yang memabukkan atau sesuatu yang dimakan bisa memabukkan. Ketika kita tarik saat ini, Masya Allah, na'udzubillah min dalik, khamr ini terjual bebas di mana-mana. Zamannya modern, bahkan dikatakan Islam secara akhir zaman, Islam pungkasan terakhir. Tapi khamr ini merajalela. Khamr ini terjual bebas di mana-mana. Bahkan khamr ini ngapuntene di toko-toko terjual bebas. Maka kalau kita umat Islam tidak berada dalam suatu kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi zaman modern ini, zaman milenial ini, ini dikatakan seperti halnya zaman-zaman jahiliyah. Bisa juga sekarang kita lihat orang yang mabuk, ketika dia sholat, yang dibaca bukan bacaan sholat, dia ngelantur kemana-mana, dia berbicara kemana-mana, dan itu sudah jauh-jauh hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Bahkan Allah turunkan ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sholat cara kita berinteraksi kepada Allah. Namanya interaksi kepada Allah itu tentunya dengan bacaan-bacaan yang khusyuk. Hatinya khusyuk kepada Allah, jiwa raganya mengharap ridha Allah. Lah kalau mabuk, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sholat dalam kondisi mabuk, yang terbayang bukan Allah, yang terbayang bukan Allah, bisa yang lain-lainnya. Maka hal-hal yang berkaitan mabuk ini sungguh berdampak negatif bagi orang-orang yang meminumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika khamr ini sudah diharamkan oleh Allah, berarti ini adalah amalan yang dibenci oleh setan. Bahkan ini perbuatan yang disukai setan, amalan yang disukai setan. Maka bismillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita benar-benar terhindar dari namanya khamr, sesuatu yang memabukkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, orang-orang jahiliyah itu suka melakukan penyembahan terhadap berhala. Bahkan berhala itu diberi sesaji, diberi makan. Berhala orang-orang jahiliyah dulu itu adalah berhala yang dijadikan bahwasanya seolah-olah memberikan penghidupan kepada orang-orang jahiliyah itu. Apa berhala-berhala orang jahiliyah itu? Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, afara'aitumul latta wal azza wal uzza wa manata salisatan ukhra. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah yang namanya Latta, menyembah yang namanya Uzza,
menyembah yang namanya Manat. Lata itu apa Bapak Ibu? Lata itu, nah ini dalam sebuah hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Lata itu adalah seorang pria yang membuat adonan roti untuk para jamaah haji. Jadi zaman dulu itu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul, haji itu sudah ada. Cuma prosesi manasiknya berbeda. Lah, Lata ini adalah seseorang yang memberi makan dengan dia membuat adonan roti diberikan kepada jamaah haji. Pertanyaannya, Lata ini kan manusia, makannya roti. Ketika wafat, ketika meninggal, aneh orang-orang jahiliyah ini. Dianggap ini anaknya Tuhan, putranya Tuhan. Maka disembah-sembahnya ini Lata ini. Bahkan dijadikan pemujaan dan Lata ini ditempatkan di sekeliling Ka'bah. Lalu dijadikan tempat tawaf di situ. Ini orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Ada juga yang namanya Manat. Ini dianggap juga sebagai putri Tuhan. Ada namanya Hubal, ada namanya Uzza, ini sama juga. Dianggap Tuhan itu mempunyai anak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya itu diberi sesaji, diberi makan. Loh, Tuhan kok diberi makan? Ini kan aneh sekali. Maka apa sesaji-sesaji yang telah diberikan kepada orang-orang jahiliyah pada waktu itu kepada berhalanya? Ma ja'alallahu min baghirati wala sabiyati wala wasilati wala hammin. Jadi orang-orang jahiliyah pada waktu itu ketika mereka memberi sesaji kepada berhalanya, mereka melakukan namanya bahirah. Mereka melakukan namanya sabibah. Dan mereka juga melakukan wasilah, mereka juga namanya melakukan hamid. Jadi itu proses sesaji yang telah diberikan kepada para berhala. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, saat ini itu banyak sekali orang-orang yang seolah-olah ada yang bisa memberikan penghidupan, memberi berkah, dipuja-pujanya, ya. Bahkan kesehariannya itu ketergantungan kepada seolah-olah yang bisa memberikan penghidupan. Ya jangan jauh-jauh. Ketika ada bawahan dan atasan, Masya Allah. Ketika seorang atasan ini memerintahkan kepada bawahannya, patuhnya luar biasa. Bahkan lebih patuh daripada Tuhannya, Allah. Contoh misalnya ada rapat, nanti sholatnya setelah rapat. Jadi atasan yang ngendikan, patuh. Perintah Allah nanti dulu dan sebagainya. Ini yang terjadi saat ini. Bahkan yang saking ngerinya, Bapak Ibu, sekarang ini banyak manusia-manusia yang mendewakan namanya teknologi. Termasuk saat ini ada HP ini, ya Allah. Oke. Ini luar biasa ini. Tidak hanya kalangan tua, muda, anak-anak pun kena ini namanya HP ini. Pertanyaannya, apakah HP ini tidak diperkenankan kita gunakan? Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Asalkan HP ini digunakan secara baik, secara bijak. Ada batasan-batasannya. Lalu anak-anak sekarang itu Masya Allah, bapaknya pergi selamatan, bawa berkat. Ketika pulang, anak itu nggak tanya berkatnya kok, Pak mana paketnya? Itu anak sekarang. Bahkan anak-anak sekarang itu tidak mau jajan Bapak Ibu. Uangnya dikumpulkan untuk beli apa? Paket. Dan begitu anak-anak sekarang. Ini yang terjadi. Seolah-olah menjadi dewa, memberikan penghidupan kepada kita. Ini HP. Zaman modern justru perbuatan perilakunya seperti orang jahiliyah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ini habis isinya, ini kan kita perlu beli paket. Diberi makan, diberi sesaji kalau orang-orang jahiliyah. Maka kita mencoba untuk lebih bijak ketika di zaman milenial, zaman modern ini dalam menggunakan teknologi apapun. Waktu ibadah kita ibadah, waktu untuk berkomunikasi kita komunikasi, waktu untuk bermain HP ataupun yang lainnya kita tentukan waktunya dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu HP. Ada juga saat ini luar biasa, masih ada orang-orang yang percaya kepada roh leluhurnya, masih percaya kepada para malaikat yang dianggap Tuhannya, bahkan sampai-sampai mengaku dirinya malaikat. Ada juga yang menyembah jin, bahkan bekerja sama dengan jin. Ini zaman sekarang. Bahkan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Orang-orang yang melakukan itu tidak hanya dia orang biasa-biasa, tapi dia bergelar profesor, doktor, bahkan yang lainnya masih percaya dengan hal demikian. Dalam surat Saba ayat 41, ini Allah sampaikan jawaban dari malaikat-malaikat ketika orang jahiliyah pada waktu itu menyembahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Wong jin dengan kita itu hakikatnya sama di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Cuma bedanya kita dengan mereka, kita terlihat, mereka tidak terlihat. Mereka banyak kemudaratannya, mereka banyak hal-hal kedustaannya, wong tidak terlihat. Lalu kita manusia biasa malah seolah-olah meminta kepadanya, bahkan sampai-sampai menyembah kepadanya. Ini hati-hati. Maka kita alhamdulillah di Persyarikatan Muhammadiyah, benar-benar Muhammadiyah ini menjaga amaliyah-amaliyah yang sekiranya itu mengandung kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Man amala amila laisa amruna fahuwa raddun. Jadi kalau sesuatu amalan-amalan itu tidak sesuai dengan Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, amalan itu tertolak. Walaupun mungkin banyak saat ini orang-orang yang mensakralkan tempat, nah, dianggap di situ ada penunggunya dan sebagainya. Nah, di situ ketika itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah, itu percuma, tertolak. Lah, orang kita itu aneh. Kalau orang-orang kita itu kalau datang misalnya ke kuburan, ya, di situ berkumpul membaca bacaan-bacaan, itu pada seneng malah. Lah, masjidnya sepi, masjidnya tidak ada orangnya, larinya kemana? Ke kuburan. Kuburan itu menjadikan dzikrul maut bagi kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, sebaik-baik orang itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Termasuk kita ziarah kubur. Ziarah kubur boleh atau tidak? Boleh. Karena ziarah kubur itu merupakan metode bagi kita untuk dzikrul maut. Yang tidak boleh apa? Meminta-minta kepada roh yang ada di alam kubur. Lah kalau itu dilakukan, sama seperti orang jahiliyah. Datang ke kuburan, Mbah, putumu teko.
Lah nek dijawab ana apa nang mlayu panjenengan, takut. Lah ini yang terjadi saat ini, fenomena di zaman modern. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu mereka pula menyembah malaikat. Nah saat ini banyak orang yang mengaku malaikat. Manusia kok jadi malah malaikat. Ini yang aneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alul malaikatal ladzihum ibadur rahmani itsama asahidu khalqahum satukatabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang yang mereka saksikan penciptaan malaikat-malaikat itu. Kelak akan ditulisnya persaksian mereka dan mereka dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita itu menyembah malaikat, hakikatnya malaikat itu juga hamba Allah dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah ini. Maka tak sepantasnya kita menyembah malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sangat ngerinya lagi, orang-orang jahiliyah ini memandang hina wanita. Jadi wanita itu pada waktu itu sangat dipandang hina. Mengapa? Kon perang ya ora iso, kon gelut apa meneh, kan begitu. Ini seorang wanita. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, dimuliakan ini wanita ini. Diberikan harkat martabat, bahkan secara hak waris diberikan. Walaupun secara pembagiannya berbeda. Karena secara tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin, sejauh mungkin kita menghindari yang namanya amalan-amalan orang jahiliyah, termasuk prasangka jahiliyah. Jadi prasangka jahiliyah ini yang saat ini masih melekat. Jadi prasangka jahiliyah itu selalu suudzon kepada Allah. Apa contohnya? Ketika ada orang yang ingin menikahkan anaknya berkaitan jodoh, ini ditanya saat ini, lahirmu dino opo nang, dinone opo, Senen Kliwon po Senen Pon, anakku setuwage, ojo nang, ora api. Saat ini terjadi seperti itu. Ini zaman jahiliyah sudah jauh-jauh hari melakukan praktek seperti itu. Menganggap adanya waktu yang baik, adanya waktu yang tidak baik, itu sudah jauh-jauh hari. Lah sekarang terjadi terkait perjodohan, terkait sakit misalnya. Ya Allah, jenengan nek ngertos nggih, di rumah sakit Romani, ketika ada yang masuk Romani kok hari Selasa, itu pinginnya pulang, takut berobat, takut ketika hari Selasa. Kenapa? Sak lawase Pak, repot. Iso mati lah, itu sak lawase. Sama ketika pas waktu pulangnya hari Selasa atau hari Sabtu, enggak mau. Kayak apa namanya? Tahu takdirnya lah itu. Bisa mati, orang mari. Ini yang terjadi. Bahkan ngapunten ini yang mungkin pernah sakit di rumah sakit Romani, ketika pulang, tak tinggal ke duit minangka nebus penyakitnya, ben penyakitnya orang melu bali. Lah ini yang terjadi juga. Prasangka jahiliyah masih percaya hal demikian. Termasuk Bapak Ibu, kematian. Nah, kematian ini tidak ada sangkut pautnya terkait masalah hari. Kalau sudah Allah menentukan ajalnya, mau mundur, mau maju, tidak bisa. Namanya kematian. Dan ini terjadi prasangka jahiliyah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka
mengikuti hukum jahiliyah ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan bagi umat Islam. Dan yang terjadi pula saat ini, Bapak Ibu, orang-orang jahiliyah pada waktu itu sering sekali melakukan suatu perbuatan tabarruj. Ini terjadi saat ini. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu adalah seorang wanita yang berdandan berlebihan. Ini terjadi nih. Ngapunten nih, istrine jenengan di rumah nganggone dasteran. Kalau keluar rumah, masya Allah, cantiknya luar biasa. Pipinya dipopok bedak berkali-kali. Lipstiknya sampai menor-menor. Ditanya, ten pundi nduk? Badhe medal kok badhe ten warung. Ning warung wae dandane moblong ini yang terjadi. Bersama suaminya, ya Allah, naudzubillah min dalik, nganggo minyak wangi ora babar blas. Ini yang terjadi. Lah ini tabarruj. Ini yang terjadi zaman sekarang. Zaman jahiliyah sudah dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah, terutama wanita-wanita jahiliyah. Ketika dia keluar rumah, dia berdandan berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allahu wa rasuluhu innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Dan hendaklah, kata Allah, kamu tetap di rumahmu. Ini istri-istri Nabi pada waktu itu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Dirikan sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlu bait, istri-istri Nabi, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi kalau Allah perintahkan kepada Rasul, tentunya itu perintah kepada kita. Jangan bertabarruj, berlebih-lebihan dalam hal apapun itu, termasuk bermake up, termasuk berpakaian. Dan masya Allah, sekarang itu nek kula jenengan yang laki-laki, yang namanya kimar itu jilbab, itu beraneka ragam. Mungkin kita yang laki-laki tidak tahu, tapi yang kaum ibu-ibu, masya Allah, mereknya sampai bermacam-macam merek, bentuknya saja sampai bermacam-macam bentuk. Ini hati-hati. Dan termasuk gamisnya itu, masya Allah, ada yang luar biasa itu. Makanya hati-hati ketika seorang wanita memamerkan keindahannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarruj. Lalu yang ketiganya, ini hati-hati, dan terjadi saat ini. Orang-orang jahiliyah menyombongkan yang namanya fanatisme golongan. Apa itu? Fanatisme golongan ini menganggap golongan-golongannya adalah yang paling benar, yang paling baik. Golongan yang lain salah. Ini saat ini sudah mau mulai ini. Perang caleg, perang partai. Partaiku paling hebat, paling jujur, paling amanah. Ini kan sering terjadi, kita dengar di zaman sekarang. Tapi hati-hati. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan mungkin kita masuk dalam suatu golongan itu, menganggap kita itu paling benar, yang lain salah. Inilah perbuatan yang namanya hamiyah al-jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Karena terjadi kesombongan, menolak kebenaran, bahkan bertentangan antar suku, budaya, bahkan bisa terjadi perang antar sesama. Ini
Maka bismillah, mudah-mudahan nanti caleg ataupun nanti pemilihan presiden kita bisa akur, kita bisa jaga yang namanya marwah demokrasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat-sifat orang jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan. Arba'um fi ummati min amri jahiliyati la yajrukunahunal fakhru fil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istiqamu bin nujumi wa nahiyah. Wa qala nahiyatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirbalu min qatirani wadi'um min jarabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jauh-jauh hari 4 hal, kata Rasulullah, terdapat pada umatku, yaitu termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah yang susah ditinggalkan. Apa itu? Yang pertama adalah la yajrukunahunal fakhru. Mereka membangga-banggakan leluhurnya. Ini kemarin viral ini. Termasuk antara Habib dan tidak Habib. Ini kan ramai kemarin. Ini sampai viral ini. Membangga-banggakan leluhurnya. Leluhur saya itu loh, orang yang mulia. Ini terjadi saat ini. Dan itu ternyata perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu loh mbah saya dulu. Nah, ini kan terjadi saat ini. Lalu yang kedua, mereka wa tata'u fil ansab. Mereka mencela keturunan. Contohnya apa Bapak Ibu? Sekarang banyak orang-orang yang mencela keturunannya. Oh, itu anaknya tukang maling, pantesan anaknya tukang maling. Itu terjadi, mencela. Oh, itu pantesan dulu bapaknya sombongnya luar biasa, ya anaknya pantas jadi wong sombong. Ini mencela, membangga-banggakan kebesaran keturunannya, mencela-cela keturunan orang lain itu tidak diperkenankan. Nah, ini. Lalu ada yang namanya wal istiqamu bin nujum. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu mengkaitkan adanya turun hujan dengan perbintangan. Dalam artian sekarang itu banyak orang yang ingin tahu takdir, dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, dia pergi ke orang yang dianggap pintar. Ini saat ini banyak dan terjadi. Dan yang terakhir wanahiyah. Apa itu wanahiyah? Wanahiyah adalah meratapi masjid yang berlebihan. Ini terjadi ini. Jenengan kalau pernah melihat ada orang, ya, ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Ketika di rumah sakit Rumani itu ada orang yang meninggal. Anaknya itu ketika orang tuanya dalam sakaratul maut, kita arahkan, Mas, bapak ekon nyebut, Mas, bapak ekon nyebut. Malah anaknya apa? Pak nyebut, Pak nyebut, Pak. Itu terjadi. Apakah ini pertanyaannya memang tidak tahu atau memang tidak beriman? Apa itu sudah menjadi kehendak Allah? Bahkan ketika wafat, naudzubillah min dzalik, sampai memukul dirinya, bahkan tembok dipukul-pukul. Ini orang-orang wanahiyah ini, meratapi mayit yang berlebihan. Ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau ada orang-orang yang melakukan wanahiyah atau nihayah, bila dia mati, ini kata Rasulullah, kok dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan dikenakan suatu pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang tercampur dalam penyakit gatal. Ini terjadi ini. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar bisa
menjauhi perbuatan-perbuatan jahiliyah yang terjadi pada waktu itu, dan kita saat ini di zaman milenial, zaman modern, sebisa mungkin kita menjauhinya. Al-Quran menjadi petunjuk kita, Al-Quran menjadi sandaran kita. Lah pertanyaannya, kita cinta gak kepada Al-Quran? Kita maukah mendadaburi Al-Quran? Al-Quran saja sudah tidak mau dibaca, apalagi diamalkan. Maka ketika kita sudah jauh dengan Al-Quran, apakah kita akan bisa mengenal Allah? Tidak akan bisa mengenal Allah. Lama-lama Islam akan mulai pudar, lama-lama Islam akan hilang kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam selalu beristiqomah dalam ibadah kita, sehingga dengan kita istiqomah, insya Allah sifat perbuatan orang-orang jahiliyah yang mereka tidak menerima apa yang Allah ajarkan, mereka tidak menerima Al-Quran, tidak menerima Rasul-Rasul termasuk Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, maka mudah-mudahan kita selaku umat Kanjeng Nabi selalu berpegang teguh kepada Allah. Kita menghindari perbuatan jahiliyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan materinya di ciri-ciri jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah yang disampaikan. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu, satu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat-tempat yang kita dianggap mereka itu wali, itu kan banyak pedagang, banyak UKM yang kelihatannya malah menggerakkan ekonomi. Ada mungkin pariwisata, yang biara-biara. Ada pernyataan fokus mati aja masih memberi rezeki pada yang hidup. Apakah itu juga tidak termasuk keberkahan? Sehingga mereka pada tadi ternyata gue semakin memberi rezeki pada yang itu pernyataan itu gimana? Bisa dijawab. Jih, Bapak kalih Bapak sinten? Bapak sinten? Bapak Joko. Terkait keberkahan. Jadi berkah itu hakikatnya Allah yang memberikan berkah. Manusia tidak bisa diberikan wewenang keberkahan yang hidup ataupun yang mati. Allah yang memberikan berkah. Kalau andai kata mungkin saat ini ada makam wali, ya, terus di situ banyak pedagang-pedagang yang berjualan di situ dan menghasilkan sesuatu rezeki yang berkah, itu hakikatnya keberkahan itu dari Allah. Yang dipertanyakan itu bukan walinya yang salah, orang yang datang ke situ, ya. Ketika di situ mereka meminta-minta, karena ziarah kubur itu boleh. Ziarah kubur itu menjadi sebuah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ketika mungkin kita ziarah ke wali, harapannya apa? Harapannya supaya kita itu menambah iman. Lalu yang kedua, kita bisa melihat napak tilas perjuangan wali itu. Lah kalau datang ke situ
minta-minta salah. Tapi keberkahan itu bukan bukan dari wali yang memberi berkah, bukan. Tetap Allah yang memberikan berkah. Perantara dari wali, karena datang ke wali itu niatannya adalah dia berziarah kubur. Nah itu, mungkin itu Pak. Mungkin intinya adalah manusia, orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan keberkahan. Keberkahan itu hanya milik Allah. Kalau Allah menghendaki keberkahan kepada manusia, itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidup yang berkah. Sehat kita diberikan sehat yang berkah. Bahkan rezeki kita diberikan rezeki yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu sesuatu yang Allah berikan cukup bagi kita. Itu namanya berkah. Sedikit berkah, insya Allah cukup. Banyak itu berkah, insya Allah pun cukup. Itu namanya berkah.